buat yang lagi mager, aduh maskerku belum kering, aku tapi baru keinget bayar pajak. Cuciannya banyak. Cuciannya banyak, itu bisa sambil rebahan Mas. Nanti tinggal klik di handphone masing-masing. Kita punya 2 aplikasi sebenarnya, ada New Sapoli dan Signal. Kalau untuk New Sapoli sendiri memang itu untuk kendaraan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tapi untuk Signal ini agak luas karena dia bisa pembayaran untuk kendaraan dengan plat kendaraan di luar Jawa Tengah, nasional. Jawa Bali. Jawa Bali, ya, Jawa Bali. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Tapi biasanya gini Mas, ini mumpung podcast ya, masyarakat tuh Jawa, apalagi masyarakat Jawa tadi, mereka tuh kadang nggak yakin kalau pengesahan yang mereka cetak itu sah. Jadi udah bayar, udah cetak, masih datang ke Samsat. Kalau nggak ketemu Mbak Gita kayaknya kurang marah. Gitu harus. Aku mau cetak nih New Sapoli Signal, padahal kan di Sapoli sama Signal itu kan kita sudah ada layanan dalam artian pengesahan atau mungkin yang pembayaran itu kan sudah secara baik cetak di kertas HVS pun namanya sudah kita cetak buktinya, berarti artinya kita sudah mengesahkan itu. Namun demikian memang kebanyakan dan memang sudah menjadi tradisi mungkin namanya orang Jawa atau orang sepuh-sepuh itu kan enggak nyetak aslinya. Seperti biasanya itu kurang marah. Ya. Ada cara lain, ada aplikasi New Sapoli kita. Aplikasi New Sapoli itu karena semuanya sudah praktis, ada jalan menyentuh Ka'bah. Alhamdulillah. wani nupai, wani majeki. Halo, selamat pagi sahabat Cip. Ketemu lagi pagi hari ini di Cara Hebat Informasi Pajak dan Restitusi. Pagi ini bersama saya Sarju, orang yang syarat dengan kejujuran. Luar biasa. Tentunya kita pagi ini di Cip nih segmennya spesial Samsat Talk. Talk itu ngobrol, talk itu ngomong-ngomong, talking. Nah, kita bisa talking dengan yang berkompeten di sini tentang tentunya tentang kemudahan layanan, kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan yang lain-lain. Nah, sudah hadir bersama kita ada 3 narasumber. Dari kebetulan kita dari Bapenda Surakarta, kemudian dari Jasara Harja Surakarta, dan juga ada di Telantas Polda Jateng atau dari Satlantas Polresta Surakarta sudah bergabung bersama kita. Kita akan kenalan dulu yang pertama dengan Mbak Gita. Selamat pagi Mbak Gita. Pagi Mas Sarju. Jadi Mbak Gita ini artinya orang yang lagi butuh cinta. Mbak Gita. Mbak Gita asli mana Mbak? Boleh kenalan dulu? Ya, sebelumnya Mas kan biar lebih akrab ya. Botol vakum di atas baju. Cakep. Assalamualaikum Mas Sarju. Biar lebih mencair, soalnya dari tadi kayaknya sebelah saya agak tegang gitu ya. Saya Gita Puspitasari dari UPPD Kota Surakarta Mas, mewakili Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Hari ini berkesempatan untuk mengisi podcast Samsat Talk tadi bersama dengan teman-teman dari Jasara Harja Kota Surakarta. Ada Mas Hari Setiawan dan juga ada dari Polresta Surakarta dengan Baur STNK Bapak Aibda Muhammad Toha. Luar biasa. Tapi ngomong Mbak, kita asli kelahiran mana? Semarang. Semarang. Oh, tapi pagi hari ini kelihatan kayak orang Jawa Timur. Oh. Kayak orang Magetan. Oh, Magetan. Iya, karena bukan Mbak orang kita Madura, ya? enggak orang Magetan. Karena Mbak kita manisnya kebangetan ya betul. Aduh. Baik. Oke, baik. Sobat Cip, jadi sekali lagi kita sudah hadirkan ada Pak Hari, Pak Toha, Mbak Gita. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol seputar layanan, kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, langsung saja ini untuk menyingkat waktu karena beliau sudah nunggu dari tadi ya, dan mungkin kita juga akan mendengarkan info-info yang luar biasa tentang inovasi-inovasi dan juga layanan-layanan pembayaran pajak bermotor. Mbak Gita, gimana, Mas? Surakarta. Okay. Surakarta itu kota yang begitu luas kayaknya ya. Nah, seberapa luas wilayahnya sih dan mencakup berapa kecamatan yang bisa
jangkau untuk Bapenda untuk pendapatan pajak ini? Oke. Jadi Kota Surakarta sendiri Mas, alhamdulillah kita kota terkecil nomor 4 Jawa Tengah. Jadi dengan hanya 5 kecamatan, itu ada Kecamatan Jebres, Banjarsari, Laweyan, Serengan, dan Pasar Kliwon. Kita memiliki luas wilayah sekitar 44 km persegi. Jadi memang kita tuh kecil. Diapit kota-kota besar, ada Boyolali, ada Sragen, Karanganyar, ada Sukoharjo, Wonogiri. Jadi kita tuh banget di tengah satelit ya. Tapi dengan ukuran yang kecil tadi tidak mematahkan kami untuk melakukan pelayanan. Karena apa? Karena jumlah penduduknya kita terbanyak Mas. Kita ada sekitar 580.000 penduduk. Jadi untuk mengcover ke-5 kecamatan tersebut, yang mana juga di sebelah kita juga sudah ada UPPD yang lain ya, UPPD kabupaten yang lain. Jadi kita memang memberikan pelayanan yang maksimal untuk mencakup 5 wilayah tersebut. Gitu. Semangat untuk membayar pajak kalau diberi angka dari 10 sampai 100 itu ada di angka berapa? Perannya ini ya. 10 dari 10? Gitu? Dari 10 sampai 100 nih. Kalau semangatnya kita 100 Mas. Pol. Untuk masyarakatnya? Untuk masyarakatnya kita bisa kesadaran untuk bayar pajak masih belum terlalu tinggi memang. Itu kita masih ada di sekitar 80% lah. Kita memang capai secara target, kita alhamdulillah capai target. Tapi kan kalau kita kembalikan ke potensi, kita masih ada sekitar 10% yang belum bisa kami capai. Jadi kan 10% ini potensi asli Surakarta sendiri yang memang harus kita genjot lagi biar mereka lebih semangat melakukan pembayaran pajaknya dengan segala kemudahan yang kita sudah berikan. Itu. Ini juga sekedar untuk info juga untuk masyarakat Surakarta. Waktu layanan itu kapan sih Mbak? Nah, yang bisa dilakukan oleh para wajib pajak tuh? Jadi sama Surakarta itu kan sangat nempel banget nih Mas sama kota Solo. Jadi kita seperti ikonnya kota Solo, Bengawan Solo. Gesang. Mengalir sampai jauh. Wes, gitu ya, mengalir sampai jauh artinya adalah pelayanan kami dari Samsat Surakarta itu kita berikan non-stop. Kita setiap hari Senin sampai Sabtu kita buka dari pagi dan malam. Wow. Ada. Hari Minggu kita buka Mas. Dan juga dimanapun kapanpun setiap hari bisa melayani karena kita sekarang kan punya aplikasi New Sapole. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung lagi, tidak ada kesusahan lagi. Semua sudah dipermudah, semua sudah diberikan fasilitasi sebaik mungkin. Jadi yakin bayar pasti sah. Berarti nggak harus weekday, weekend juga bisa ya. Iya. Kita mungkin sambil healing menikmati indahnya kota Surakarta, nanti bisa sambil bayar pajak. Betul. Nah, posisinya di mana aja itu untuk? Kalau posisinya kita buka, kalau induk sendiri kita ada di daerah Jajar Laweyan. Jajar Laweyan. Ya, itu untuk posisi Samsat induk. Kalau untuk MPP kita ada di Slamet Riyadi, kita punya 2 drive-thru, itu ada di Pasar Kliwon dan drive-thru Gladak. Itu kita punya 2 drive-thru itu. Kalau malamnya kita membuka di Solo Grand Mall. Gitu. Sambil shopping ya. Betul banget. Kelilingnya kita juga punya armada bis dan high-ace. Dia mobile Mas. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat dia keliling seluruh kecamatan se-Solo. Jadi biar semua masyarakat Solo itu semua tercover layanan kelilingnya seperti itu. Terus juga kita sudah menjalankan yang hari Minggu itu Car Free Day. Kita buka Car Free Day ada di depan Satlantas Polresta Kota Surakarta. Baik. Nah, untuk jenis-jenis layanan sendiri apa yang sudah diberikan untuk Bapenda Surakarta? Ya, kalau jenis layanannya untuk teman-teman kami yang di keliling itu kita terbatas untuk pelayanan pajak tahunan. Jadi hanya untuk melayani tahunan. Untuk di luar tahunan seperti ganti plat, mutasi, balik nama dan lain-lain kita lakukan di Samsat Induk yang Surakarta tadi Mas. Karena kan memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak hanya STNK sama KTP aja tidak, tapi ada seperti cek fisik dan lain-lain. Gitu. Untuk yang ganti plat itu ya. Oke, seneng lo ngobrol sama Mbak Gita. Aku lebih seneng. Cantik, smart. Yang pasti ini bikin semangat. Wajahnya glowing. Nah, bikin semangat. Tapi ada patah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Oke.
buat apa wajah glowing kalau tidak bayar pajak? Bener Bener ya? Habis di skincare. Beda nih. Bedanya Mbak kita sama Sarju. Kalau dia skincare, kalau Sarju fresh care. Pusing, tapi alhamdulillah walaupun pusing tetap pajak kendaraan bermotor diutamakan ya. Yes. Oke, tentunya di tengah kesibukan masyarakat mungkin ada 10% itu karena kesibukan masyarakat mungkin kerja atau sibuk yang lain ya. Ya. Nah, itu apa inovasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan nih? Misalnya aku nggak harus datang ke tempat-tempat tadi atau ke kantor. Nah, itu apa bisakah secara bayar dari rumah atau dengan secara online sudah bisakah? Sudah. Jadi kalau bayar dari rumah tadi ya Mas, kalau buat yang lagi mager, aduh maskerku belum kering, aku tapi baru inget bayar Mungkin pajak. cuciannya banyak. Cuciannya banyak, itu bisa sambil rebahan Mas. Nanti tinggal klik di handphone masing-masing. Kita punya 2 aplikasi sebenarnya, ada New Sapoli dan Signal. Kalau untuk New Sapoli sendiri memang itu untuk kendaraan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tapi untuk Signal ini agak luas karena dia bisa pembayaran untuk kendaraan dengan plat kendaraan di luar Jawa Tengah, Nasional. jadi Jawa Bali. Jawa Bali, ya, ya, betul. Ya, Jawa Bali. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Tapi biasanya gini Mas, ini mumpung podcast ya. Masyarakat tuh Jawa, apalagi masyarakat Jawa tadi, mereka tuh kadang nggak yakin kalau pengesahan yang mereka cetak itu sah. Jadi udah bayar, udah cetak, masih datang ke Samsat. Kalau nggak ketemu Mbak Gita kayaknya kurang marah. Gitu harus. Aku mau cetak nih New Sapoli Signal, padahal kan Padahal nggak di begitu. Sapoli sama Signal itu kan kita sudah ada layanan dalam artian pengesahan atau mungkin yang pembayaran itu kan sudah secara baik cetak di kertas HVS pun namanya sudah kita cetak buktinya, berarti artinya kita sudah mengesahkan itu. Namun demikian memang kebanyakan dan memang sudah menjadi tradisi mungkin namanya orang Jawa atau orang sepuh-sepuh itu kan nggak nyetak aslinya seperti biasanya itu kurang marah. Kurang marah. Iya. Tapi kalau secara pembayaran online Mbak itu apa syarat-syaratnya apa aja Mbak? Jadi kalau untuk pembayaran Yang tidak berupa fisik. tidak berupa fisik, maksudnya pakai aplikasi kan? Pakai. Jadi kalau pakai aplikasi yang lewat tadi New Sapoli atau Signal itu kan memang yang diperlukan adalah STNK dan identitas. Identitas itu tidak harus KTP, ada SIM dan lain-lain, paspor, KK. Jadi kalau pembayaran cukup di situ Mas, bisa menghadirkan 2 itu karena nanti pada saat dengan mendaftarkan itu kan perlu verifikasi. Nah, ada foto di situ yang disertakan. Gampang banget. Kalau kita bisa belanja lewat Shopee, tik check out sama Sapoli, New Sapoli dan Signal pun begitu. Oke, lanjut, selesai. Nanti tenannya juga banyak Mas. Ada Perbankan, ada Tokopedia, ada juga Alfamart, Indomaret, ada juga GoPay. Jadi memang kita sudah mencari sebanyak-banyaknya lah cara untuk memudahkan. Tinggal masyarakat mau tidak memanfaatkan. Betul, tinggal kita meningkatkan kesadaran ya. Betul, sudah didekatkan, dimudahkan. Ayo dong bayar pajaknya. Karena pajak sekarang juga bisa dibayar 60 hari sebelum jatuh tempo loh Mas. Jadi nggak usah mepet-mepet, aduh kudus esok, enggak. Jadi bisa dari 60 hari sebelum dan juga dari rumah. Udah gampang banget lah pokoknya. Kalau bisa jangan sampai jatuh tempo ya. Karena kita tahu rasanya jatuh tempo itu Jatuh cinta aja. Nah, mending jatuh cinta ya. Kemudahan kan udah inovasi dari Bapenda, dari Samsat Surakarta luar biasa. Sekarang lewat handphone aja udah bisa. Dari rumah. Dari rumah bisa kan. Pakai aplikasi. Kita punya smartphone nih sekarang apa-apa aja udah smartphone. Bangun tidur kita udah pegang handphone. Mau ke kamar mandi handphone. Kalau saya beda Mbak kita. Saya bangun tidur nggak kayak orang lain. Kenapa? Yang saya cari istri dulu. Istri. Iya, karena handphone saya dibawa istri sih. Sama aja sebenarnya. Nah, itu manfaatkan kemudahan inovasi yang sudah disampaikan. Nah, sekarang hadir juga bersama kita Mas Hari. Mas Hari luar biasa, Jasa Raharja. Wah. Salam kenal Mas Hari. Salam kenal. Mas, saat kita bayar pajak kendaraan bermotor ada yang namanya sumbangan wajib. Ini benar deh, sumbangan kok wajib ya. Iya. Sumbangannya itu biasanya sukarela. Ini manfaatnya apa sih Mas? Oke, jadi sebelum arah ke sana sebagai mukadimah sedikit menjelaskan apa itu jasa raja itu ya. Jangan sampai nanti masyarakat juga sulit membedakan mana antara jasa raja dengan jasa marga. Gitu kan. Iya. Namanya hampir sama gitu. Apalagi sama jasa catering kan. Jauh banget.
mungkin sama jasa miharja gitu kan beda lagi. Apa itu jasara harja? Jadi gini, jadi pada prinsipnya kita adalah salah satu badan usaha milik negara, ya di mana kita diberikan amanah oleh negara, oleh pemerintah untuk mengemban amanah undang-undang. Cuma 2 sebetulnya undang-undang yang diembankan kepada kami, yaitu Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64. Untuk yang pertama di Undang-Undang 33 bahwasanya negara melalui jasa raja mencoba hadir untuk masyarakatnya yang khususnya yang menjadi korban dari penggunaan dari moda transportasi umum seperti kereta api, bus, angkot, pesawat terbang maupun kapal. Sedangkan di Undang-Undang 34 negara mencoba hadir bagi masyarakatnya yang menjadi korban dari penggunaan transportasi arus lalu lintas jalan. Nah, implementasinya di Samsat, adanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini diperuntukkan kepada pihak ketiga atau seseorang yang menjadi korban atas penggunaan kendaraan yang kita bayarkan. Jadi misalkan saya membayarkan pajak kendaraan bermotor sekaligus saya membayar SW di sana. Ini peruntukannya adalah nanti untuk pihak ketiga atau seseorang yang mungkin nanti di kemudian hari mungkin saya tabrak atau terjadi kecelakaan. Itu peruntukannya untuk menyantuni mereka. Jadi untuk bagaimana sih terus kemudian bila terjadi kecelakaan, bagaimana sih cara pengurusan jasa raja? Itu sangat mudah sekali sekarang. Jadi sistemnya dari bawah sudah kita bangun, dari Polri, dari jasa raja dan rumah sakit sudah kita integrasikan semuanya. Jadi kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, cukup laporkan kasus kecelakaan tersebut kepada pihak berwajib. Di sini adalah pihak kepolisian, baik itu di Polsek maupun di unit laka di Polresta masing-masing lokasi. Artinya berarti tidak usah ditutup-tutupi lagi, Pak. Iya. Nah, berarti kan ini nggak usah dilaporkan. Nah, itu jangan. Itu malah akan menimbulkan masalah nanti. masalah, Nah, betul. itu belum lagi kita kecelakaan itu kan belum tahu, Pak. Kondisi korban itu seperti apa. Betul. Kalau kondisi korbannya mungkin cuma lecet, lah mungkin kan tidak ada penanganan lanjutnya. Kalau misalnya patah tulang atau retak itu kita nggak tahu. 2 hari 3 hari kita baru tahu. Nah, itulah gunanya saat terjadi kecelakaan, korban maupun yang terlibat kecelakaan itu belum melaporkan ke pihak berwajib. Nantinya akan ditindaklanjuti, kemudian nanti akan ada surat dari kepolisian maupun dari jasa raja untuk korban yang mendapatkan santunan tadi. Nah, tadi Pak Toha juga bilang mungkin hanya lecet atau yang lain-lain. Kita sebenarnya ada kriteria nggak sih jenis kecelakaan yang seperti apa yang tercover oleh jasa raja? Baik, untuk yang di Undang-Undang 34 bahwasanya selama kendaraan itu terjadi kecelakaan 2 kendaraan atau lebih yang mana itu semuanya terjamin. Maka untuk luka-luka ringan, luka berat, cacat tetap maupun korban meninggal dunia semuanya dapat santunan. Jadi untuk korbannya luka-luka untuk biaya perawatan rumah sakit itu maksimal 20 juta rupiah. Kemudian manakala korban mengalami meninggal dunia, di ahli warisnya kita berikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Dan alhamdulillah sekarang sistem overbooking sudah kita bangun di seluruh Indonesia. Kita sudah bekerjasama dengan seluruh rumah sakit yang terdaftar di Kemenkes. Bahwasanya sistem overbooking ini kita berikan sistem penjaminan. Jadi manakala korban ada kecelakaan kemudian lapor kepada pihak kepolisian juga ada terintegrasi dengan kami, ada sistem IRSMS. Kemudian kita terbitkan surat jaminan kepada rumah sakit dan nanti pihak rumah sakit yang akan menagihkan kepada kami biaya perawatan dari korban kecelakaan tersebut. Oke, berarti otomatis dengan membayar pajak kendaraan motor berarti juga mendapat asuransi dari jasa raja. Betul. Kalau nggak tertib bayar nggak ada itu ya, karena nggak ada sumbangan wajib ya. Jadi ini Korelasinya ada ini. iya, sahabat chip tuh makanya tertib bayar pajak karena dengan bayar pajak kita juga dapat perlindungan nih. Kita tidak meminta, tapi seandainya di tengah perjalanan ada hal yang tidak kita inginkan, ini kita akan bisa mendapat santunan dari Jasara Harja. Luar Jadi, biasa. Gini Mas Arju, kalau tadi kan dari Jasa Harja sudah memberikan santunan ya Mas. Nah Uzubendali kan kita nggak pengen nih, Betul. nggak pengen terjadi kecelakaan. Tapi yang pasti yang jelas, kalau bayar pajak di Surakarta sekarang dapat hadiah loh Mas. Wow. Promosi. Memang gitu. Memang gitu ya, Harus memang gitu. harus gitu. Setiap hari. Iya, masyarakat Indonesia seneng itu dapat door prize. Setiap hari kita sediakan. Wah, Ya, iya. kita setiap hari sediakan itu, kita memang ada program itu gebiar hadiah untuk rakyat Surakarta. Itu Memang. setiap pembayaran atau berapa periodik, berapa Jadi, bulan? Ada kita- kategorinya. Ada kategorinya Syarat betul. Ya. ketentuan ya. Jadi kita Harus memenuhi memberikan persyaratan. memberikan kepada wajib pajak yang sudah tertib. Jadi gini, kemarin kan dari Bapenda sudah banyak program ya Mas, kayak
penghapusan denda dan lain-lain. Nah, kami dari Samsat Surakarta itu mau mengapresiasi wajib pajak atau masyarakat Surakarta. Kita kan memang mulai dari Surakarta dulu yang sudah tertib nih, dia yang sudah jauh-jauh hari dari jatuh tempo dia sudah datang. Berarti kan dia sadar, sudah dengan kepenuhan datang lah. Kita berikan itu dalam bentuk sembako, Mas. Kemarin itu kita alhamdulillah dapat juga bantuan dari Bank Jateng, Jasara Harja, Kepolisian dan Dharma Wanita. Itu untuk merchandise aja ibaratnya. Iya. Jadi kita kemarin itu mulai dari awal bulan puasa. Itu kita berikan dalam bentuk sembako. Kenapa sembako yang kami pilih kita cari yang bisa bermanfaat langsung. Bapak esing bayar, ibu esing seneng. Ini dapat gula, dapat minyak, dapat apa gitu. Jadi percaya, oh bayar ning Samsat tenan toh ini dapat hadiah. Jadi kayak tahun gitu. yang berikutnya mesti wah entok meneh untuk sembako diusahakan. sih. Bayarin atau gasik. Iya, memang salah satu cara untuk daya tarik kita, daya tarik dari program dari Samsat Surakarta agar masyarakat itu yang belum melaksanakan kewajiban pajak berbondong-bondong datang ke Samsat untuk membayar dan diusahakan untuk tepat waktu. Kalau tepat waktu kita akan sediakan berupa tadi souvenir tadi. Tapi untuk yang mohon maaf, untuk yang belum, mungkin untuk yang tahun depan diusahakan. Tapi untuk door prize yang periodik misalnya 3 bulan sekali ada undian apa gitu nggak ada? Kita bukan per periodik loh, Mas. Kita nanti sampai akhir tahun kita punya notis aji. Apa itu? Apa tuh? Notis aji. Apa tuh? Notis aji. Notis aji. Notis aji itu kan kalau orang itu lebih kenal SKKP atau bukti bayar kita dengan notis. Yang kalau jenengan bayar itu kan belakangnya ada dapat notis yang ada rupiah angkanya, itu kita beri aji, Mas. Jadi notis itu berlaku untuk beberapa tenan yang sudah kerjasama dengan kami, seperti Rumah Sakit Hermina, seperti juga yang terbaru itu kita bekerja sama dengan buat anak-anak muda ini loh, Mas. Burger King. Bukan Burger King, bukan ya, Burger King. Biar apa? Biar penampilannya juga lebih menarik, glowing tadi. Jadi dia manfaatnya, aku dapat pajak, dapat potongan di Burger King tadi. Keren. Untuk pajaknya ya untuk glowing 2 kali. Pengennya seperti itu ya, Mas. Sampai dipotong 3 kali dalam 1 bulan. Dipotong 3 kali biar memanfaatkan. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Toha, berhubungan dengan lalu lintas nih. Apakah orang yang belum membayar pajak bisa ditilang atau dan yang lainnya? Ini biasanya pertanyaan sering ditanyakan nih, bisa nggak? Kalau kaitannya dengan pembul pajak itu tidak bisa ditilang. Tidak bisa. Ada kaitannya dengan itu. Jadi ketika sudah kewajibannya membayar pajak, nah, kewajiban kita sebagai penyedia STNK-nya, kita kewajiban punya pengesahannya STNK. Nah, sebelum masyarakat membayar pajak, artinya kan belum dapat pengesahan. Nah, itu yang kita tilang. Betul. Gitu. Baik, kalau di jalan nggak bisa berarti ya. Kalau ingat naik motor nih barusan tadi saya naik motor ngebut di Tugu Muda. Motorku kan baru. Oh baru. Baru nyicil. Tadi juga ada anggota. Di stop sama anggota. Oh. STNK, SIM ada, spion ada, plat nomor komplit. Nah terus? Dia cuma nanya, yang kayak gini uang muka berapa, Mas? Ngajak bercanda nih, Pak. Wah, bercanda aja. Update banget nih kendaraannya. Model baru. Kalau terus untuk Pak Toha juga ini, dengan maraknya kecelakaan kendaraan muatan umum, muatan barang atau plat kuning ya, ini bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak untuk plat kuningnya? Pak beri kemudahan atau seperti apa? Untuk kendaraan umum, baik untuk barang maupun perorangan, angkutan orang, kurun waktu 4-5 bulan lalu kita sudah duduk bersama dengan pihak terkait, dalam badan Disub, kemudian PTSP dan asosiasi di Surakarta itu ada grup namanya Asosiasi Plat Kuning, Pak. Jadi di situ ada kumpulan para pengusaha di Surakarta itu kebetulan banyak ya. Jadi bis-bis kemudian angkutan umum itu kita kumpulkan. Dalam artian untuk plat kuning ini memang ada syarat khusus yang harus terlengkapi di luar konteks plat hitam. Kalau plat hitam kan menyediakan KTP sama SIM. Kemudian untuk plat kuning memang ada syarat tambahan yang harus terpenuhi. Apa itu, Pak? Di situ ada sertifikat standar, kemudian NIB yang sudah terdaftar dari PTSP, dari kode PSP tadi. Kemudian ada surat kuasa. Karena kan plat kuning itu, Pak, notabene memang tidak bisa perseorangan, atas nama perseorangan. Untuk plat kuning itu diwajibkan adalah badan usaha.
yang notabene memang harus ada memenuhi persyaratan seperti surat kuasa, kemudian ada kepemilikan yang mana kendaraan tersebut memang masih dimiliki di PT tersebut. Banyak kendaraan yang sudah PT itu yang sudah dijual, namun demikian masih bisa dimiliki orang lain. Biasanya sudah dijual kan ada surat namanya surat pelepasan. Namun demikian kalau memang masih dimiliki, syarat untuk perpanjangan adalah surat kuasa, kepemilikan, kemudian ada NPWP, ada NIB, kemudian sertifikat standar tadi nanti akan kaitannya dengan membayar pajaknya. Membayar pajak. Jadi memang kendala yang di Surakarta, Mas, para pengusaha plat kuning ini baik perorangan maupun barang itu mereka itu akan kesusahan biasanya mendapatkan sertifikat standar yang telah terverifikasi. Karena kemarin kita juga sudah berkomunikasi sebenarnya masalahnya di mana sih, apa sih yang bikin susah. Setelah kita kumpulkan waktu itu kita bertemu di Dishub Kota Surakarta dan juga di Hotel Swiss Berlin Purwosari. Alhamdulillah sudah ketemu nih titik terang dari beberapa pihak yang terkait untuk mendapatkan sertifikat standar, NIB dan izin yang sudah terverifikasi itu akan dibantu selama memang persyaratan yang mereka butuhkan itu harus dilengkapi. Kenapa kita konsen ke kuning gitu? Pertanyaannya adalah itu. Kenapa konsen ke kuning? Karena kuning ini kan satu kendaraan yang memiliki insentif. Dalam arti dia ada nilai pajak tersendiri gitu, ada potongannya. Karena kan dia dimanfaatkan untuk umum. Jangan sampai kami dari Bapenda itu salah memberikan. Penjagaan kami seperti itu. Karena apa pajak yang diberikan tadi kan bukan untuk kami, bukan. Tapi untuk untuk pembangunan Jawa Tengah secara umum seperti itu. Jadi ya kalau sudah dibantu diringankan ya kami juga harus membantu persyaratan. Tapi juga kalau sudah dibantu ya mohon dari pihak pengusaha juga harap segera memenuhi seperti itu. Kewajiban. Jadi betul. Jadi angka kecelakaan terkait dengan plat kuning juga bisa menurun. Ditekan. Ya. Harapan kita juga setelah kita siarkan ini dari pengusaha-pengusaha baik khususnya di Surakarta maupun di Jawa Tengah nanti memahami dalam artian kita plat kuning ini memang ada syarat tambahan yang harus terpenuhi untuk mendapatkan insentif dan insentif tadi, pengurangan jumlah nilai pajaknya tadi. Baik, luar biasa pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah untuk membantu pendapatan daerah dan juga bermanfaat untuk pembangunan di Jawa Tengah khususnya. Nah, tentunya ini satu sinergitas satu itu adalah sistem administrasi manunggal di bawah satu atap dan Bapenda, kemudian Jasa Harja dan juga ada Direktorat Lalu Lintas. Nah, hal yang dilakukan oleh Lalu Lintas sendiri untuk selain tentunya untuk mendukung keamanan ketertiban lalu lintas, apa yang dilakukan untuk mendukung pendapatan daerah sendiri ini? Yes, ya. Jadi seperti kan Mbak Gita tadi selaku dari BPD ada 20% dalam artian dari 100 angka 10 sampaikan Pak Sardu tadi sampai dengan 100 berapa persen yang belum membayar pajak kan gitu? 20%. 20%. Nah, artinya kita juga punya inovasi, kita punya cara, mudah-mudahan dengan cara ini masyarakat kita khususnya Surakarta untuk bisa lagi gimana toh kadang-kadang kan memang masyarakat memang mohon maaf harus sedikit dipaksa. Nah itu kan tipikal manusia orang-orang itu kan beda-beda. Ada yang sedikit memang harus dipaksa untuk melaksanakan pembayaran pajak tadi. Nah di Surakarta kita mengadakan sosialisasi, kita bergabung dengan Satlantas, kemudian ada Pak Hari juga dari Bapenda juga. Kita sosialisasikan setiap Jumat pagi kita razia sosialisasi wajib pajak. Yang di situ kita tidak menekankan harus membayar pajak, kita selektifkan. Yang Pak ini mohon maaf, ini STNK-nya belum diperpanjang pajaknya. Nanti kalau memang dan sudah tersedia kita sediakan layanan. Nah, di razia itu kita sediakan layanan langsung pajak di situ Pak. Iya langsung tempat. Kalau memang tidak dilaksanakan di halaman Samsat Surakarta atau mungkin kita mengadakannya di lokasi lain, kita akan menggunakan kendaraan HIS itu. Nanti kita terapkan di situ. Artinya masyarakat yang belum membayar pajak dan di situ memang sudah ada dana tersiap untuk membayar, mungkin waktunya nggak siap dan sebagainya, kita akan sediakan layanan drive-thru mendekati wajib pajak itu untuk membayar pajak di tempat tadi. Gitu. Oke. Selain kerjasama dengan
Satlantas tadi Pak Ari, Iya. ada juga inovasi untuk membantu pendapatan daerah. Jadi Jasara memang Harja. kita bertiga emang harus sinergi untuk poinnya KPI kinerja kita masing-masing tercapai. Artinya apa yang menjadi sasaran atau target dari masing-masing instansi kita terpenuhi. Jadi kalau di kami sendiri kaitannya dengan kepatuhan sama dengan Mbak Gita dan Bang Toha. Kepatuhan kita juga mencoba membangun generasi-generasi Z ini untuk sadar akan pajak. Jadi kita lakukan sosialisasi secara rutin. Hampir setiap bulan kita berkunjung ke salah satu sekolah, khususnya di SMK atau SMA, yang ini harus mulai sadar pajak mereka. Untuk bisa disampaikan kepada keluarganya juga, pada orang tuanya, untuk bisa ngecek kendaraannya, apakah sudah lunas pajak atau belum. Di sisi lain juga kita terkait dari sama, terkait dengan tunggaan ya, kita bicara kepatuhan tadi, kita juga ada program SMS Plus atau BI Plus untuk daerah-daerah yang memiliki potensi outstanding atau tunggaan terbesar, kita sebar SMS atau BI Plus sebagai himbauan, peringatan atau reminder. Oh, siapa tahu ada yang masyarakatnya daya lupa. Ternyata menerima SMS atau BI Plus kami, oh jadi ingat, akhirnya sadar untuk membayar pajak seperti itu. Baik, luar biasa sahabat Chip. Obrolan kita seru ya pagi hari ini. Luar biasa, hari gini kok masih ada dengan kemudahan-kemudahan seperti yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta, Bapenda, Jasara Harja juga ada lalu lintas. Masih aja yang males bayar pajak. Hari gini nggak bayar pajak. Apa kata Bu Nia? Kata Bu Emma? Apa kata Bu Lia? Yuk, beliau sudah memberikan kemudahan-kemudahan, kita manfaatkan karena pembangunan kita juga hasil dari pembayaran pajak Bapak Ibu semua. Ada patah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bayar pajaknya dulu, baru kita nikmati hasil pembangunan. Mbak Gita, ada mungkin apa ya boleh dikatakan closing statement atau pesan-pesan buat masyarakat? Aku langsung tutup ini berarti. Boleh, mungkin oke, diwakili Mbak Gita ya, nggak apa-apa ya. Oke Mbak Gita silakan. Jadi gini, karena Mas tadi sudah berakit-rakit ke hulu, saya mau ngomong yang keras itu batu, Mas. Wih, kenapa? Yang halus itu terigu. Oh. Yang putih itu susu. Yang aku tunggu itu pajakmu yang nunggak. Jadi ayo datang ke Samsat Surakarta. Luar biasa, keren. Kita juga loh Mas, apa namanya? Bertiga ya. Karena kita sinerginya kelihatan banget, jadi kita juga punya apa jargon bukan ya? Dan siap belum? Oke. Persiapan. Oh punya jargon. Punya. Kita dengarkan sahabat Cip, jargonnya apa nih? Nanti bisa dicatat, bisa diulang, nanti bisa jadi kata paspor di Samsat Surakarta ya. Jadi mencintai dan menyayangi itu tidak harus memiliki. Tapi yen wani duweni wani majeki. Wani duweni wani majeki. Baik, terima kasih sahabat Chip. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya di segmen-segmen yang lebih luar biasa. Saya Sarju pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Do. Luar biasa. Keren.